Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konsep geologi, konsep geomorfologi, serta konsep klimatologi serta kaitannya terhadap bencana. Di sini nanti akan kita jelaskan di geologi ada nanti zona subduksi, akan ada pergerakan lempeng, akan ada ring of fire. Di dalam geomorfologi nanti akan ada degradasi lahan. Di dalam klimatologi nanti akan ada climate change. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dikatakan geologi. Nah, geologi itu merupakan sebuah cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi serta isi yang ada di dalamnya. Kajian di dalam geologi ini meliputi sejarah terbentuknya bumi beserta dengan bahan, struktur, dan proses yang menyertainya. Nah, apa nanti bedanya dengan geomorfologi? Morfo berarti dia adalah bentuk permukaan bumi. Nah, jadi yang membedakannya nanti dengan geologi apa? Nah, kita lihat dulu apa itu yang dikatakan dengan morfologi. Nah, geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam yang ada di permukaan bumi serta bagaimana proses dalam pembentukannya. Nah, yang membedakan antara geologi dan geomorfologi itu adalah di dalam bidang kajiannya. Geologi itu dia membahas bumi yang ada di dalam, terkaitlah di dalamnya nanti lempeng, strukturnya apa. Nah, kalau geomorfologi dia akan mempelajari bentukan alam yang ada di atas permukaan bumi serta bagaimana prosesnya. Nah, kita lihat konsep yang berikutnya itu adalah klimatologi atau iklim. Nah, kita tahu bahwa iklim itu adalah keadaan cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang sangat panjang. Nah, itu yang dikatakan dengan iklim. Nah, kita akan lihat bagaimana keterkaitan antara ketiga ini, geologi, geomorfologi, serta klimatologi terhadap bencana. Nah, yang pertama geologi. Nah, di beberapa topik yang lalu sudah kita katakan bahwa akan ada jenis bencana yang lahir karena adanya bencana geologi. Nah, kita tahu tadi geologi itu dia adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi yang ada di dalamnya, dalam bumi kajiannya. Nah, mau tak mau di sini nanti akan ada pergerakan lempeng. Kemudian apa nanti bencana yang dia timbulkannya. Nah, begitu juga dengan morfologi. Dia yang mengkaji bagaimana bentuk permukaan bumi dan bagaimana prosesnya. Nanti bencana apa sebenarnya yang terjadi karena morfologi. Begitu juga dengan iklim. Apa nanti bencana yang terjadi karena dia diakibatkan oleh klimatologi ini. Sekarang kita akan membahas tentang zona subduksi. Nah, apa itu zona subduksi? Nah, kita akan lihat dulu subduksi itu apa. Subduksi itu merupakan salah satu dari beberapa cara lempeng tektonik berinteraksi antara satu dengan lain. Nah, pada gambar di bawah ini ada tanda panah. Nah, ada tanda panah yang searah, ada tanda panah yang berlawanan. Nah, kalau zona subduksi itu adalah zona tempat bertemunya atau berinteraksinya lempeng. Nah, pergerakan lempeng subduksi itu merupakan lempeng itu saling tumbuk menumbuk sehingga nanti akan ada lempeng itu yang naik, akan ada lempeng itu yang turun. Nah, apakah itu nanti di sini terjadinya di lautan? Apakah nanti terjadinya di daratan? Nah, contohnya ini di lautan, zona subduksi yang terjadi di lautan. Nah, ini merupakan zona pergerakan lempeng yang menumbuk antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, sehingga akan ada
lempeng itu yang turun, ada yang lempeng yang naik. Atau subduksi itu bisa saja pergerakan lempeng antara lempeng benua dengan lempeng samudra, atau bisa saja antara lempeng benua. Sehingga nanti zona subduksi itu akan membentuk palung laut, atau bisa saja akan membentuk cincin api. Nah, apa saja dampak dari pergerakan lempeng subduksi itu? Nah, tentunya karena lempeng itu bergerak, apalagi subduksi, dia saling menumbuk, ada yang naik, ada yang turun. Tentu dampaknya yang akan terjadi itu adalah gempa bumi. Nah, berikutnya dampak dari zona subduksi itu adalah akan adanya gunung berapi. Kenapa? Karena magma itu akan mencari celah untuk melepaskan energinya. Dengan adanya lempeng yang saling bertujang menumbuk tadi, ada yang naik, ada yang turun, akan menyebabkan celah sehingga nanti akan terbentuknya gunung api. Dampak yang berikutnya adalah bencana tsunami. Nah, wajar saja dengan adanya zona subduksi terjadi gempa atau turunnya nanti material-material lempeng ini, sehingga nanti gempanya dan material inilah nanti yang akan menyebabkan gelombang dan akan menyebabkan tsunami. Sekarang kita akan masuk mengenai pergerakan lempeng. Nah, kita bahas sedikit apa itu yang dikatakan dengan lempeng. Lempeng itu merupakan penyusun bumi pada lapisan paling atas. Nah, lempengan bumi itu biasanya bisa memiliki ketebalan hingga 100 km. Nah, dengan adanya dua buah lempeng yang bertumbukan tadi yang tebalnya hingga 100 km, inilah nanti yang akan menimbulkan bencana. Nah, karena lempeng itu dia melepaskan energi, nah maka nanti dia akan terjadilah beberapa tipe pergerakan lempeng. Nah, pada gambar di bawah ini bisa kita lihat beberapa pergerakan lempeng. Ya, yang pertama itu ada nanti gerak lempeng divergen. Yang kedua nanti akan ada lempeng pergerakannya itu secara konvergen. Kemudian nanti akan ada pergerakan lempeng itu secara transform. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama itu pergerakan lempeng itu secara divergen. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Nah, di sini pergerakan lempeng ini dia nanti saling menjauh satu sama lain, sehingga nanti di sini itu akan bisa menyebabkan celah di antara dua buah lempeng ini. Nah, pergerakan divergen ini nanti akan menyebabkan gempa serta bisa saja nanti memunculkan bencana bumi. Nah, bencana gempa bumi maksudnya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya itu pergerakan lempeng itu secara konvergen. Nah, artinya pergerakan konvergen itu lempeng itu dia saling bertumbukan. Nah, sehingga nanti bisa saja akan ada lempeng itu yang naik, sama-sama naik, atau bisa saja lempeng ini nanti ada yang naik satu, ada yang turun satu. Nah, yang berikutnya ada pergerakan lempeng itu secara transform, yaitu pergerakan lempeng yang sifatnya bergesekan. Nah, bergesekan antara kiri dan kanan. Nah, dia ketiganya ini dia berbeda. Kalau divergen itu dia lempeng itu bergeraknya saling menjauh. Kalau konvergen dia saling bertumbukan. Kalau dia transform, pergerakan lempeng itu dia nanti akan bergesekan. Nah, akan banyak terjadi bencana karena adanya pergerakan lempeng. Yang jelas dengan adanya pergerakan lempeng ini dia nanti akan menimbulkan bencana gempa. Nah, bahkan di sini nanti bisa saja bencana tsunami. Nah, gerakan lempeng ini secara divergen bisa saja akan menimbulkan patahan yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti akan ada yang naik, ada yang turun. Kalau seandainya konvergen,
biasanya pergerakan lempeng ini dia nanti akan membentuk bukit maupun pegunungan. Nah, kalau dari gerakan lempeng transform ini nanti akan bisa saja membentuk sebuah bentukan lahan yang baru. Nah, inilah pergerakan lempeng. Nah, ada divergen yang saling menjauh, ada konvergen yang saling mendekat, dan ada nanti yang transform yang saling bergesekan. Sekarang kita masuk kepada ring of fire atau cincin api. Nah, Ring of Fire itu menurut National Oceanic and Atmospheric Administration merupakan serangkaian gunung api yang terdiri dari 850 sampai 1000 gunung berapi yang membentang hampir dari 40.250 km di sekitar Samudra Pasifik. Nah, walaupun cincin api itu dia nanti akan menimbulkan serangkaian gunung. Nah, dampaknya terhadap bencana itu bukan hanya bencana letusan gunung api, tetapi dengan adanya ring of fire atau cincin api, dia juga akan menimbulkan bencana gempa. Nah, kita tahu tadi bahwa Ring of Fire itu rangkaian 1000 gunung yang berada di sekitar Samudra Pasifik. Nah, di Indonesia dia juga masuk kepada Ring of Fire. Nah, itu mulai dari berjajar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, di ujung Sulawesi, Maluku yang akan naik nanti ke Samudra Pasifik. Nah, kita yang berada di Pulau Jawa, kita yang berada di Pulau Sumatera dan sedikit Sulawesi, nanti ini multi bencana terjadi pada kita. Nah, mungkin kita punya aplikasi BMKG pada handphone masing-masing. Nah, akan ada notifikasi bencana gempa. Nah, bukan hanya gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng. Nah, tetapi nanti jalur Ring of Fire ini juga sebagai salah satu penyumbang terjadinya gempa yang ada di Indonesia. Nah, kita kaya akan gunung berapi yang membentang sepanjang Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa. Nah, kalau kita ingin aman, di daerah Kalimantan kita bisa tinggal. Nah, kenapa? Karena jalur Ring of Fire itu sudah putus ke sana. Nah, untuk itu nanti kalau kita berbicara jalur cincin api, atau Ring of Fire, serangkaian gunung yang membentang ini, nanti kita akan bagaimana keterkaitannya dia terhadap bencana. Apa saja bencana yang terjadi karena adanya Ring of Fire ini. Sekarang kita akan lihat apa itu degradasi lahan. Degradasi lahan itu merupakan proses di mana kondisi lingkungan biofisik itu dia berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Biasanya degradasi lahan itu dia berkonotasi negatif. Nah, bisa saja dengan adanya degradasi lahan, orang akan cenderung menilainya bahwa pengerusakan terhadap lahan itu. Nah, degradasi lahan memiliki dampak terhadap beberapa. Ada nanti dampaknya terhadap produktivitas pertanian, akan ada berdampak terhadap kualitas lingkungan, dan nanti akan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Nah, apa saja nanti jenis-jenis dari degradasi lahan? Yang pertama itu ada nanti pencemaran akibat aktivitas pertanian, industri, pertambangan, dan aktivitas komersial lainnya. Nah, jenisnya yang berikut yang tergolong kepada degradasi lahan yaitu hilangnya lahan yang mampu ditanami akibat pembangunan habitat manusia. Nah, jenis yang berikutnya itu nanti akan ada radioaktif. Umumnya ini dia tidak disengaja. Yang berikutnya nanti ada cekaman lahan akibat konflik bersenjata. Nah, di sini nanti akan ada beberapa penyebab degradasi lahan yang sebagian besar itu terkait oleh kegiatan manusia. Di antaranya ada nanti pembersihan lahan seperti tebang habis lahan
atau deforestasi hutan. Atau bisa saja hilangnya nutrisi tanah secara permanen, akan ada irigasi, akan ada pertambangan, ada aktivitas perluasan lahan, pembajakan tanah, pembuangan sampah-sampah. Nah, inilah nanti yang akan tergolong kepada degradasi lahan. Biasanya degradasi lahan ini dia akan bersifat negatif. Kita masuk pada subtopik yang terakhir, dinamakan dengan climate change atau bahasa kitanya perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Nah, perubahan iklim ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon. Nah, itu serta gas-gas lainnya di atmosfer, sehingga nanti akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, biasanya dengan adanya climate change, efek rumah kaca ini nanti akan menimbulkan beberapa dampak. Nah, perubahan iklim itu nanti dia akan berdampak sangat luas pada kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Pada gambar di bawah ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Ada meningkatnya suhu, ada polusi, ada mencairnya es, meningkatnya permukaan laut, hilangnya beberapa vegetasi. Nah, beberapa contoh negatif dari perubahan iklim itu nanti juga bisa berakibat kepada gagal panen, cuaca ekstrim, serta nanti meningkatnya wabah penyakit. Nah, bukan hanya dampak terhadap alam saja, dampak terhadap manusia itu nanti kenapa bisa juga di sini akan adanya wabah penyakit. Nah, kita tahu nanti kualitas air yang ada di permukaan ini nanti dia akan berkurang. Bukan hanya kualitas, kuantitas air juga berkurang, sehingga nanti yang akan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, penyakit inilah nanti yang akan tergolong juga kepada bencana non alam. Nah, di sini nanti dengan adanya climate change, akan ada bencana kekeringan, akan ada bencana non alam. Nah, inilah paparan mengenai climate change. Nah, inilah konsep dari geologi, geomorfologi, bahkan klimatologi terhadap bencana. Nah, ada tadi zona subduksi, ada pergerakan lempeng, ada ring of fire, ada degradasi lahan, dan ada climate change. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.